biasa kegiatan pekerja perempuan, pekerja perempuan kan sebagaimana biasa kami yang bertema tentang kampanye kekerasan, 16 hari kampanye kekerasan terhadap ibu dan anak di Mahkamah Papua karena atas tanggal 10 Desember itu kan hari HAM. Seharusnya kami harus lakukan sebelum tanggal itu. Namun karena kami ada kegiatan juga ke Jakarta, lalu kita terlambat melaksanakan itu. Dan sesuai dengan program kami melaksanakan dan kami sebagaimana biasa bahwa 17 perempuan itu dibagi 8 kelompok dan kami balik ke semua kabupaten. Jadi kabupaten dari 8 kelompok itu ada yang satu kelompok di Kabupaten Jayapura, terus Kabupaten Sani, yang kedua, yang ketiga Kabupaten Madire, terus Lapangwa itu Kabupaten Wamena, terus Kabupaten Yaukimo dan Kabupaten Tolikara, terus Saangin itu di Kabupaten Merauke, terus Sairere di Kabupaten Biak. Dan dari setiap kabupaten itu kita utus 22 orang untuk menyampaikan dan mengkampanyekan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena kami melihat dalam ajang ini adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak itu tuh khususnya untuk kita perempuan itu kekerasannya itu berlapis. Dan kekerasan itu dari rumah tangga, terus dari adat, terus dari gereja, terus dari masyarakat, terus dari tempat kerja, kemudian yang paling besar itu juga ada dari negara terhadap masyarakatnya dan ini. Dan kali ini kami dan untuk kampanye 16 hari ini kan secara internasional bahwa hari HAM itu kan tanggal 10. HAM itu di mana puncak untuk menyampaikan dan merayakan kekerasan-kekerasan yang dilakukan dari yang berbagai pihak yang tadi kami sampaikan itu. Seketika maka kali ini kami mengumpulkan perempuan-perempuan di Kabupaten Nabire ini dari berbagai elemen, dari organisasi, dari gereja Kimi dengan Katolik, Kristen dengan Katolik, terus dari perempuan-perempuan aktivis, dan kita duduk untuk kami sharing untuk tukar pikiran karena kami merasa bahwa kita melihat perorangan kita datangi itu kan susah dan belum bisa untuk kita tahu semua. Tetapi kalau dalam kelompok begini kita tidak membawa sesuatu apapun untuk mereka untuk diobati, tetapi kami merasa bahwa dengan duduk begini mereka sharing, mereka punya pengalaman, itu membagi pengalaman itu untuk salah satu obat buat mereka yang pelaku yang menderita, itu dia akan membagi dia punya penderitaan itu kepada ibunya dan mengungkapkan walaupun memang benar setelah mereka mengungkapkan tidak ada tindak lanjut yang kami harus lakukan bagaimana, tetapi sesuai dengan aturan undang-undang nomor 23 tentang perlindungan terhadap ibu dan anak, itu kekerasan terhadap ibu dan anak sesuai dia itu ada. Maka tadi bukti ada beberapa ibu yang mereka menyampaikan dalam rumah tangga mereka yang paling banyak yang mereka sering, yaitu ada yang sudah cerai karena ibu dia macam ibu Yogi, itu dia menyampaikan begitu dapat pukul, ibu pergi lapor ke polisi mulai sesuai dengan undang-undang itu bahwa dia harus kena pasal dan dipenjarakan 5 tahun. Tetapi ibu berpikir lagi, seketika polisi yang menyelesaikan masalah itu untuk memenjarakan si pelaku yang melakukan. Tetapi ibu dia pikir lagi
bahwa ada anak-anak, ada 8 anak. Terus kalau dia dipenjarakan, siapa yang perhatikan anak-anak? Terus dia mau tinggalkan suaminya pergi, dia sudah nikah gereja, maka dia tetap bertahan. Nah, Walaupun laki-laki itu dia sudah melakukan hal yang kekerasan, dia kan kawin perempuan lain. Padahal istri pertama kan punya anak, ada 8, ada anak 8. Sekarang kurang apa? Lalu dia pergi cari lagi perempuan lain. Ya, bagaimanapun istri pertama dia karena cintanya, dia mempertahankan dia punya suami itu, pasti dia pergi bakal lagi dan istri yang kedua yang dia bawa itu apa segala macam, tapi kan susah sekali. Jadi perkelahian itu terjadi, itu kan kekerasan. Sekarang itu seharusnya sudah polisi mau penjarakan dia 5 tahun atas kekerasan suaminya terhadap ibu. Tapi itu tidak lagi mengizinkan. Jadi akhirnya, jadi kita perempuan ini ada rasa kasihan. Padahal laki-laki tidak sayang perempuan kalau dipikir, karena dia berkali-kali berulang. Padahal ibu bilang, bahwa saya tidak mau yang itu karena ini ada 8 anak. Siapa mau ini lagi ya? Tapi kan bapak ini kan melakukan terus. Itu salah satu contoh. Dan akhirnya tidak dapat efek jerat. Seharusnya kalau lapor ke polisi dia penjarakan, itu berarti efek jerat. Akhirnya kan untuk yang berikutnya kekerasan dilakukan oleh bapak yang lain kepada ibu yang lain, itu kan nanti seperti itu. Dan kita menedarkan seorang bapak itu sebenarnya. Tapi dengan melihat pengalaman yang kami dapat, ada ibu yang memang betul dia penjarakan suaminya. Seketika dia selingkuh, dia terus dapat sewaktu selingkuh dapat pukul yang istri pertamanya, apa begitu. Jadi banyak pengalaman mereka yang mereka alami di dalam rumah tangga itu kan mereka sharing, jadi kita saling membantu. Jadi kalau tidak begitu itu kan secara psikologis kan jadi beban dan dia bisa psikisnya terganggu. Jadi saya pikir yang dengan sharing seperti ini itu bagus. Biasanya kita ke dalam hal hari kekerasan itu kami paling banyak itu ambil yang HAM, pelanggaran HAM. Kita lupa itu kekerasan dalam rumah tangga, dalam tempat tugas, dalam banyak sebenarnya. Tetapi kita ambil karena kami mungkin perempuan itu dianggap bahwa insan kedua, jadi melakukan seperti itu Kak. Dan itu yang perlakuan seperti itu juga tidak semua bapak-bapak, tidak semua. Tapi ada bapak-bapak tertentu yang biasa melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Yang banyak kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga itu hanya yang banyak itu hanya melakukan istri kedua. Itu yang selalu ada selingkuhan itu selalu jadi rumah tangga hancur itu tuh begitu akhirnya anak jalan sendiri, ibu dia ini dalam ekonominya tidak diperhatikan, bapak dia istri kedua, terus ibu dia mau lihat anak-anaknya atau dia mau cari nafkah, apalagi kalau dia sudah cerai begitu kan tidak akan mungkin dia menafkahi yang istri. Tetapi ada ibu yang mampu melakukan, dia membiayai anaknya. Tetapi ada ibu yang berhati baik, dia akan mengandalkan anak tetap anakmu, maka tanggung jawab untuk anak-anak itu harus bertanggung jawab. Kalau ibu kita tidak apa-apa, silakan saja engkau dengan perempuan ini, tapi tanggung jawab sebagai bapak karena ini adalah ketimpangan mereka. Dan ini bijak sekali. Ibu-ibu menceritakan pengalaman mereka dan tindakan mereka itu tuh kepada kita yang lain. Dan kami merasa bahwa itu salah satu untuk kita membagi pengalaman dan mengobati mereka itu mereka yang mengalami kekerasan. Di gereja juga kan memang istri harus tunduk pada suami. Di gereja juga. Ya ada juga kan ya suami kan dia sudah bayar mas kawin. Maka bagaimana itu kan hak suami. Dia mau melakukan apa saja. Mau melakukan tindakan kekerasan kah atau apakah itu kan dosa. Jadi tidak ada orang lain yang ini. Karena di kita daerah ini hampir semua itu mereka belum memahami dan juga belum mensosialisasikan tentang undang-undang nomor 23 tentang kekerasan dan itu tuh masih belum. Ada yang sudah itu mereka lakukan yang tadi efek jerat, ada beberapa yang sudah. Ada juga yang istri itu dia tidak mau karena nanti setelah pulang kan dia dapat siksa juga.
yang oh begini kok begini kan begitu. Ada bapak-bapak yang juga ya sudahlah, dia sudah salah, jadi mengakui kesalahannya, dan itu yang kami mau. Nah, kita semua manusia, entah laki-laki atau perempuan, itu tidak ada yang baik semua. Pasti perempuan juga bikin membuat papa marah, membuat di dalam situasi seperti itu. Maka yang alangkah bagusnya itu tuh ya sudah saling mengucapkan lalu saling memaafkan. Itu aku bukan setujunya, tetapi ini kan kekerasan terhadap manusia yang sayang. Tetapi polisi berdasarkan harus dengan aturan. Undang-undangnya itu pasti yang orang yang sudah nikah, mungkin yang suami istri, yang tadi pengalaman itu mereka yang sudah nikah. Makanya kan polisi juga berani untuk memberi hukuman dia penjara sekian tahun karena sudah nikah sah. Tapi yang mereka yang belum nikah, kasihan, itu tidak ada perlindungan. Saya rasa pasti polisi pun tidak akan membela, karena dia harus punya bukti maksudnya kan dasar hukumnya itu kuat baru dia melaksanakan. Tetapi kalau dilihat dalam hal kemanusiaannya, seharusnya itu harus lihat sama rata. Oke lah. Polisi memberikan hukuman kepada pelaku kekerasan, tetapi yang tidak menikah ini kan memberikan perlindungan dari keamanan terhadap yang ibunya walaupun dia tidak menikah. Bukan menikah segala-galanya, tapi saya merasa bahwa polisi sebagai yang pengaman kedua belah pihak ini, dia harus netral untuk memutuskan persoalan yang terjadi sekalipun belum menikah. Dan harapan kami mau seperti itu. Kalau tadi yang sharing ibu-ibu yang memberikan kesaksian itu hampir semua mereka yang sudah menikah. Tetapi kami masih belum dengar yang mereka yang belum menikah yang diberi kekerasan lalu menghadap ke pihak keamanan, itu masih belum yang tadi begitu. Tetapi ke depan itu tuh menurut saya manusianya ini yang diutamakan. Laki-laki atau perempuan itu adalah manusia, ciptaan yang sama. Maka perlakuan pun harus sama. Karena aturan undang-undang itu manusia yang buat. Maka ini seorang ibu juga walaupun dia tidak menikah. Karena di daerah kita ini itu nikah itu baru mulai munculkan pernikahan itu. Dulu itu tidak nikah baru, mereka kawin saja. Itu dulu orang tua kami. Maka harus melihat ini budaya juga. Jadi pasti polisi juga akan mengatakan, pihak keamanan juga pasti mengatakan bahwa mungkin kalau dia tidak menikah sah berarti pasti disuruh atur secara adat. Pasti itu yang mungkin pihak keamanan lakukan. Jadi tetapi kami mau juga harus tegakkan hukumnya itu sama rata. Walaupun belum menikah, tetapi kita harus lihat dari sisi kemanusiaan.